Laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Perkenalkan, nama saya Nurma Dwi Susanti, peserta Latsar Golongan 2 Angkatan 25. Jabatan saya sebagai terapis wicara di RSUD Tidar, Kota Magelang. RSUD Tidar Kota Magelang mempunyai visi menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan dan pendidikan. Dan untuk misinya adalah sebagai berikut. Tugas pokok saya sebagai terapis wicara adalah melaksanakan pelayanan terapi wicara demi tercapainya kemampuan komunikasi yang optimal. Dan untuk judul laporan aktualisasi saya adalah optimalisasi penerapan home program dengan mengaplikasikan instrumen seri namaku kepada pasien terapi wicara di RSUD Tidar Kota Magelang. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah membuat desain dan membuat alat terapi wicara yang berjudul seri namaku. Sumber kegiatannya inovasi, dan output kegiatan 1 terbentuknya rancangan dan alat terapi seri namaku. Tahapan pertama pada kegiatan 1 ini, saya melakukan konsultasi kepada mentor terkait pembuatan alat terapi seri namaku. Setelah melakukan konsultasi dengan mentor dan mendapat persetujuan, saya berkonsultasi dengan kepala ruang terkait pembuatan alat terapi seri namaku. Tahapan selanjutnya, saya meminta persetujuan kepada dokter rehabilitasi medik terkait pembuatan alat terapi seri namaku. Tahapan selanjutnya, saya berkoordinasi dengan rekan profesi terapi wicara terkait pembuatan alat seri namaku. Setelah mendapatkan persetujuan, saya mulai menyusun rancangan materi yang akan ditampilkan pada alat terapi seri namaku. Tahapan selanjutnya, saya mulai membuat desainnya. Setelah desain terbentuk, saya langsung mulai membuat alat terapi seri namaku melalui Microsoft PowerPoint dengan menerapkan fitur hyperlink ke dalam setiap objek yang saya masukkan. Kegiatan kedua saya yaitu mengoperasikan cara kerja alat terapi seri namaku. Sumber kegiatannya dari SKP. Untuk outputnya berupa panduan cara mengoperasikan alat terapi seri namaku. Tahapan pertama pada kegiatan kedua ini adalah membuat video panduan cara pengoperasian alat terapi seri namaku. Tahapan selanjutnya, saya membackup alat terapi seri namaku beserta video panduannya ke Google Drive. Tahapan yang ketiga, saya menjelaskan cara pengoperasian alat kepada teman profesi terapi wicara. Gimana? Cari gambar payung. Oke, mana payung? Payungnya warna apa, Bu? Kuning. Betul. Kuning, Pinter. oranye, Bukan, ini biru. biru, Pinter, tas dulu. Tas dulu. Lihat Bu Nurma. Lihat Bu Nurma. Tas. Nah. Apa? merah, Bukan. Ini warna hitam. hitam, Tahapan selanjutnya yaitu saya mulai menjelaskan cara pengoperasian alat terapi seri namaku kepada setiap keluarga pasien agar dapat dipraktekkan di rumah sebagai home program. Kegiatan ketiga yaitu memberikan penjelasan terkait bidang garap terapi wicara melalui sebuah video pembahasan. Sumber kegiatan dari inovasi dan outputnya berupa rancangan video dan video pembahasannya. Tahapan pertama pada kegiatan ketiga, saya melakukan konsultasi kepada mentor terkait pembuatan video pembahasan bidang garap terapi wicara. Setelah melakukan konsultasi dengan mentor dan mendapat persetujuan, saya berkonsultasi dengan kepala ruang terkait pembuatan video pembahasan bidang garap terapi wicara. Tahapan selanjutnya, saya meminta persetujuan kepada dokter rehabilitasi medik terkait pembuatan video pembahasan bidang garap terapi wicara. Tahapan selanjutnya, saya berkoordinasi dengan rekan profesi terapi wicara terkait pembuatan video pembahasan bidang garap terapi wicara. Setelah mendapatkan persetujuan, saya mulai mengumpulkan materi yang akan dimuat ke dalam video. Setelah materi sudah terkumpul, langkah selanjutnya yaitu membuat skenario videonya.
Setelah skenario selesai dibuat, langkah selanjutnya saya mulai merekam dan mengedit video pembahasan bidang garap terapi wicara. Kegiatan keempat yaitu melakukan edukasi melalui grup konseling antara terapis wicara dengan keluarga pasien terapi wicara di RSUD Tidar Kota Magelang. Sumber kegiatannya berdasarkan SKP. Untuk outputnya berupa terlaksananya edukasi melalui grup konseling. Tahapan pertama pada kegiatan keempat ini, saya melakukan konsultasi kepada mentor terkait pembuatan grup konseling antara terapis dan keluarga pasien. Setelah melakukan konsultasi dengan mentor dan mendapatkan persetujuan, saya berkonsultasi dengan kepala ruang terkait pembuatan grup konseling antara terapis dan keluarga pasien. Tahapan selanjutnya, saya meminta persetujuan kepada dokter rehabilitasi medik terkait pembuatan grup konseling antara terapis dan keluarga pasien. Tahapan selanjutnya, saya berkoordinasi dengan rekan profesi terapi wicara terkait pembuatan grup konseling antara terapis dan keluarga pasien. Setelah mendapat persetujuan, langkah selanjutnya saya mulai membuat grup konselingnya melalui aplikasi WhatsApp. Setelah grup konseling sudah terbentuk, tahapan selanjutnya saya mulai mensosialisasikan link alat terapi beserta panduannya dan link video pembahasan bidang garap terapi wicara ke grup konseling tersebut. Kegiatan kelima yaitu melakukan monitoring dan evaluasi menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form terhadap pelaksanaan penerapan alat terapi seri namaku dan tersedianya grup konseling. Sumber kegiatannya berdasarkan inovasi. Output pada kegiatan terakhir ini adalah terlaksananya evaluasi dan monitoring menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form. Tahapan pertama yaitu berdiskusi dengan keluarga pasien terapi wicara mengenai hasil yang didapat ketika melakukan home program dan pembahasan materi yang diberikan oleh terapis. Tahapan selanjutnya yaitu membuat kuesioner dalam bentuk Google Form terkait pelaksanaan penerapan alat terapi seri namaku dan tersedianya grup konseling. Setelah Google Form sudah terbuat, tahapan selanjutnya yaitu membagikan kuesioner dalam bentuk Google Form ke grup konseling. Tahapan terakhir yaitu melakukan perbaikan pelayanan terapi wicara terkait hasil kritik dan saran yang sudah diberikan oleh keluarga pasien. Dari hasil kritik dan saran positif yang sudah diberikan, maka saya berkomitmen untuk tetap melanjutkan program yang sudah saya laksanakan. Menurut saya, setelah saya menggunakan alat yang bernama seri namaku itu untuk bantuan terapi, anak saya banyak mengalami perkembangan yang positif. Anak saya jadi memiliki banyak kosakata baru yang mungkin sebelumnya sulit untuk dia katakan. Dan anak saya itu awalnya sulit sekali untuk menirukan kata-kata baru, dan setelah menggunakan alat seri namaku ini, anak saya jadi bisa lebih gampang meniru semua yang diajarkan di seri namaku itu. Dari materi seri namaku yang sudah diberikan, semoga kedepannya bisa lebih baik, bisa membantu anak saya untuk belajar lebih maju. Kegiatan aktualisasi dan habituasi untuk mengoptimalkan penerapan home program dengan mengaplikasikan instrumen seri namaku kepada pasien terapi wicara di RSUD Tidar Kota Magelang berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon positif dari keluarga pasien. Demikian laporan aktualisasi dan habituasi saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.